Hari itu, langit di atas istana Baghdad tampak mendung meski matahari belum benar-benar tertutup. Angin berhembus pelan, membawa aroma rempah dari dapur istana, tapi suasana hati seluruh penghuni istana jauh dari tenang. Raja Harun ar-Rasyid, penguasa besar yang biasanya gagah, bijaksana dan penuh semangat, terbaring lemah di ranjang emasnya. Sejak 3 hari lalu, tubuhnya demam tinggi dan tak satu pun dari para tabib kerajaan mampu menurunkan suhu panas yang membakar tubuhnya. Di sekeliling ranjang, para pejabat berdiri cemas. Beberapa membaca doa pelan, sementara yang lain berbisik membicarakan kemungkinan terburuk. Tabib dari Syam sudah datang. Penyembuh dari Mesir pun sudah dipanggil, tapi hasilnya nihil. Ramuan terbaik pun hanya memperparah gejala. Wajah sang raja tampak pucat dan matanya kosong. Nafasnya sesekali tercekat dan kata-kata yang ia ucapkan terdengar tak jelas, membuat semua orang yang menyaksikan terpukul dan panik. Di ruangan sebelah, sang permaisuri menangis diam-diam. Ia tahu bila keadaan ini terus berlanjut, bukan hanya raja yang terancam, tapi seluruh kestabilan negeri. Tak ada yang berani mengatakan dengan pasti apa yang sedang menyerang tubuh sang raja. Namun beberapa orang mulai menyebut ini sebagai kutukan dari langit atau tanda murka Tuhan. Namun bisikan-bisikan semacam itu justru makin mempertebal ketakutan, bukan membawa jawaban. Akhirnya, seorang penasehat kerajaan berkata dengan suara gemetar, "Baginda perlu pengobatan yang tidak biasa, seseorang yang tidak terjebak oleh ilmu biasa." Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. "Maksudmu, Abu Nawas?" tanya Menteri Dalam Negeri dengan dahi berkerut. Nama itu membuat beberapa pejabat ternganga. Abu Nawas? Yang dikenal sebagai tukang kelakar, penipu cerdik dan pembuat onar. Tapi saran itu justru menancap dalam benak permaisuri. Ia teringat akan bagaimana Abu Nawas dulu pernah menyelesaikan masalah warisan onta dengan satu logika sederhana yang tak terpikirkan siapapun. Mungkin, pikirnya, pria itu bukan sekedar pelawak. Mungkin, ia tahu sesuatu yang orang lain tak mengerti. Maka dengan suara lirih tapi mantap, sang permaisuri berkata, "Panggil Abu Nawas, sekarang." Kabar itu menyebar seperti angin kencang ke seluruh penjuru istana. Beberapa penjaga saling memandang dengan ekspresi antara terkejut dan geli. Seorang pelayan yang tengah membawa baki buah hampir menjatuhkan nampannya, gak mendengar berita bahwa Abu Nawas akan memeriksa sang raja. Tapi perintah permaisuri adalah mutlak, dan pada sore hari yang suram itu, 2 penjaga berkuda pergi ke pinggiran kota Baghdad untuk menjemput lelaki yang tak pernah belajar ilmu kedokteran, tapi entah kenapa diyakini sebagai harapan terakhir. Di tempat tinggalnya yang sederhana, Abu Nawas sedang duduk santai sambil menulis syair di atas pelepah kurma. Ketika mendengar utusan kerajaan datang, ia menyambut mereka dengan senyuman lebar, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Akhirnya waktunya tiba juga, katanya sambil mengambil sebuah kantong kain dari balik lemari. "Mari kita selamatkan raja kalian," lanjutnya dengan santai seperti hendak pergi ke pesta. Utusan itu bingung. "Apakah engkau tidak ingin tahu dulu apa yang terjadi pada Baginda?" Abu Nawas hanya tertawa. "Tidak perlu, penyakitnya bukan di tubuh, tapi di dalam sesuatu yang lebih dalam dari darah dan daging." Para penjaga saling memandang, tak mengerti, tapi mereka tak berani membantah. Maka dengan langkah ringan dan wajah tak takut, Abu Nawas pun berangkat menuju istana, tempat semua orang sedang menanti keajaiban. Dan begitulah, lelaki yang dianggap tak waras, kini melangkah menuju tempat yang bahkan para tabib pun tak mampu jamah. Tak ada yang tahu apa yang akan ia lakukan, tapi satu hal pasti, bila ada yang mampu membalikan keadaan, dia pasti bukan orang biasa. Istana Baghdad seolah hidup kembali. Kabar bahwa Raja Harun ar-Rasyid menunjukkan tanda-tanda pemulihan menyebar dengan cepat, seperti percikan api di ladang kering. Pelayan-pelayan yang semula bergerak lesu, kini kembali bersemangat. Para penjaga berdiri lebih tegak dari biasanya. Bahkan burung-burung merpati yang biasa bertengger di menara, tampak lebih ramai, seolah ikut merayakan berita itu. Semua mata kini tertuju pada satu sosok yang tak terduga, Abu Nawas. Namun tidak semua hati di istana bersuka cita. Di balik senyum yang dipaksakan dan ucapan selamat yang terdengar ramah, tersimpan bara cemburu yang mulai membara. Para tabib kerajaan merasa harga diri mereka diremukkan. Mereka yang telah bertahun-tahun belajar dari naskah-naskah kedokteran dari Persia, Yunani dan Mesir,
kini harus mengakui bahwa penyembuh raja adalah seseorang yang bahkan tidak tahu cara mencampur ramuan. Ini penghinaan, bisik salah satu tabib tua kepada rekannya. Ia hanya pelawak istana, seorang badut. Para menteri pun tak kalah gusar. Bagi mereka, kehadiran Abu Nawas bukan hanya mengganggu urusan medis, tetapi juga mencampuri urusan politik istana. Jika raja benar-benar pulih dan Abu Nawas dianggap sebagai penyelamatnya, maka posisi mereka sebagai orang dekat raja bisa terancam. Maka rapat-rapat kecil pun mulai digelar diam-diam. Mereka berbisik di ruang belakang, membicarakan cara-cara halus untuk menyingkirkan Abu Nawas tanpa menimbulkan curiga. Sementara itu, Abu Nawas sendiri tak tampak ambil pusing. Ia tetap berjalan-jalan di taman istana, bersenandung seperti biasa, menyapa setiap pelayan dan penjaga dengan senyum jenaka. Ketika ditanya oleh salah satu penasehat, "Apa resep rahasia penyembuhan Baginda?" Abu Nawas hanya tertawa dan menjawab, "Resepku sederhana, beri sedikit kehangatan, secercah harapan, dan taburi dengan kejujuran." Jawaban itu membuat penasihat itu mengerutkan kening. Baginya, itu bukan jawaban, tapi ejekan. Suasana makin memanas saat sang raja memanggil Abu Nawas secara khusus ke ruang pribadinya. Di hadapan permaisuri dan beberapa pelayan kepercayaan, raja memegang tangan Abu Nawas dan berkata dengan suara lemah namun jelas, "Engkau telah membawaku kembali dari ambang kematian. Aku berhutang padamu, wahai sahabatku." Abu Nawas tersenyum, tapi sebelum ia sempat menjawab, raja melanjutkan, "Mulai hari ini, aku ingin engkau menjadi penasihat khusus untuk urusan akal dan hati, karena ternyata keduanya lebih menyembuhkan daripada sekedar obat." Berita pengangkatan Abu Nawas sebagai penasihat khusus membuat beberapa tokoh istana tak bisa menyembunyikan rasa geram. "Dia bukan siapa-siapa," geram Menteri Keuangan sambil memukul meja. Tapi tak ada yang bisa membantah bahwa raja kini terlihat jauh lebih sehat. Matanya sudah mulai bersinar, dan ia bahkan meminta makanan hangat, sesuatu yang tidak terjadi selama 5 hari terakhir. Di sebuah kesempatan, salah satu tabib mencoba menguji Abu Nawas secara halus. Ia mengundang Abu Nawas ke perjamuan kecil, dan saat para tamu sudah berkumpul, ia mulai mengajukan pertanyaan teknis seputar penyakit. "Apakah Anda tahu fungsi limpa dalam sistem pencernaan, wahai Tuan Abu Nawas?" tanyanya sambil tersenyum licik. Tapi Abu Nawas hanya mengangkat alis dan menjawab, "Saya hanya tahu bahwa limpa tidak lebih penting daripada rasa syukur, karena orang yang punya limpa tapi tak punya syukur tetap akan sakit setiap hari." Para tamu tertawa, beberapa bahkan bertepuk tangan. Sementara si tabib hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahnya yang merah padam. Malam itu, satu hal menjadi jelas bagi banyak orang di istana. Abu Nawas bukanlah orang biasa. Ia bukan sekedar cerdas, tapi mampu membuat siapapun di sekitarnya berpikir 2 kali sebelum meremehkannya. Namun di balik sorak dan tawa, badai sedang dipersiapkan. Para pejabat tinggi merasa bahwa Abu Nawas telah melangkah terlalu jauh. Mereka mulai menyusun rencana. Jika tidak bisa menjatuhkannya melalui ilmu, maka harus dengan cara lain. Mungkin dengan skandal, atau fitnah, atau jebakan yang tampak seperti kebetulan. Dan ketika malam jatuh di atas kota Baghdad, angin membawa lebih dari sekedar kesejukan. Ia membawa aroma pengkhianatan. Dan Abu Nawas, tanpa sadar, sedang berjalan menuju ujian yang lebih besar daripada menyembuhkan raja. Hari-hari berlalu, dan kesembuhan sang raja bukan hanya menjadi kabar baik bagi rakyat, tapi juga membuat istana kembali hidup seperti sedia kala. Namun di balik gemerlap pesta-pesta kecil dan senyum para bangsawan, sebuah permainan kotor tengah dijalankan. Para menteri yang merasa dikhianati oleh keberadaan Abu Nawas kini tak lagi sekadar berbisik-bisik. Mereka menyusun rencana dengan langkah yang matang, tidak dengan kekerasan, tapi dengan strategi yang rumit, memanfaatkan ego raja dan kelemahan sistem istana. Salah satu dari mereka, Menteri Perdagangan,
mengusulkan sebuah rencana yang terlihat sederhana namun mematikan. Jebakan yang dibungkus kehormatan. Kita harus membuat Abu Nawas melakukan kesalahan fatal, bukan kesalahan di mata kita, tapi di mata Baginda sendiri. Dan disitulah ide itu muncul, mengundang Abu Nawas untuk memeriksa seorang pasien palsu dari kalangan bangsawan yang pura-pura sekarat, lalu menjadikan hasilnya sebagai bukti kelalaian. Raja yang sudah mulai aktif memerintah kembali, dengan senang hati menyetujui ide tersebut tanpa menyadari maksud tersembunyi di baliknya. "Kalau dia memang sehebat yang kalian bilang," ujar raja dengan senyum tipis, "biarkan dia menyembuhkan Tuan Harbi, bangsawan tua dari utara yang sedang sakit parah." Yang tak diketahui raja, Tuan Harbi adalah bagian dari rencana. Ia pura-pura sakit keras dan Abu Nawas diharapkan memberi pengobatan yang akan diklaim memperburuk kondisi si pasien. Abu Nawas menerima tugas itu dengan ringan. "Aku bukan penyembuh ajaib," katanya saat diminta datang ke rumah bangsawan tersebut. "Tapi aku akan datang membawa mata yang jernih dan telinga yang jujur." Sesampainya di rumah besar milik Tuan Harbi, ia disambut seperti tamu kehormatan. Semua tampak normal. Bahkan sang pasien pun tampak sangat meyakinkan. Lemas, berkeringat, dan tak sanggup bicara. Tapi Abu Nawas sudah terlalu berpengalaman untuk tertipu dengan akting itu. Ia duduk di sisi tempat tidur, memandangi sang pasien lama. Lalu ia menarik napas panjang dan berkata, "Penyakitmu bukan berasal dari tubuh, tapi dari mulut. Karena terlalu sering mengucapkan kebohongan, lidahmu kini tak sanggup bicara." Ucapan itu membuat pelayan yang berpura-pura sedih nyaris tertawa. Tapi Abu Nawas melihatnya. Ia berdiri, mengambil kendi air dan menuangkan air ke atas lantai dengan lambat. Semua orang memandang dengan bingung. "Aku tak akan memberikan obat apapun, karena pasien ini belum mengakui bahwa ia sehat." Ia menatap langsung ke mata Tuan Harbi yang menahan senyum dan berpura-pura kesakitan. "Dan aku tak bisa menyembuhkan orang yang pura-pura sakit, karena yang demikian sedang menipu dirinya sendiri." Setelah itu, Abu Nawas berjalan keluar rumah, meninggalkan suasana beku di belakangnya. Beberapa jam kemudian, kabar menyebar cepat bahwa Abu Nawas gagal memberikan pengobatan dan meninggalkan pasien tanpa diagnosis jelas. Ini adalah celah yang telah ditunggu-tunggu para menteri. Mereka segera melaporkan kejadian itu kepada sang raja dengan narasi dramatis. "Penasehat Baginda telah lalai, ia bahkan meninggalkan seorang bangsawan yang sedang sekarat." Yang mendengar itu, raja tampak bingung. Ia memang mempercayai Abu Nawas, tapi kata-kata para menterinya memicu rasa kekhawatiran. Bagaimana jika Abu benar-benar terlalu percaya diri? Bagaimana jika keberhasilannya kemarin hanya keberuntungan semata? Suara-suara itu makin keras hingga akhirnya raja memanggil Abu Nawas ke balairung istana di hadapan semua bangsawan dan pejabat penting. Ketika Abu Nawas tiba, suasana ruangan begitu tegang. Sang raja memandangnya lama sebelum berkata, "Benarkah engkau meninggalkan bangsawan tua itu tanpa tindakan apapun?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Aku tidak meninggalkannya, Baginda. Aku hanya meninggalkan kepura-puraannya." Terdengar desis tak percaya dari para menteri, namun Abu Nawas tetap tenang. Ia lalu melanjutkan, "Jika aku jatuh dalam jebakan orang yang pura-pura sakit, maka yang sakit bukan dia, tapi aku. Tapi jika aku tetap berdiri dan mengatakan kebenaran, maka yang sembuh bukan hanya tubuh, melainkan akal manusia." Kalimat itu membuat balairung hening. Raja menatap Abu Nawas dengan sorot mata sulit ditebak. Tapi sebelum raja berbicara, pintu balairung terbuka. Tuan Harbi muncul dengan tubuh tegak dan senyum kecut. "Ampuni aku, Baginda," katanya sambil berlutut. "Dialah yang benar, akulah yang pura-pura." Suasana seketika berubah. Beberapa menteri pucat pasi, sementara Abu Nawas hanya menunduk ringan dan berbalik, meninggalkan ruangan seperti biasa, tanpa takut, tanpa sombong. Hari itu, istana Baghdad bersinar lebih terang dari biasanya. Bukan karena matahari lebih hangat atau langit lebih biru, tapi karena kebenaran baru saja membalikkan keadaan. Setelah Tuan Harbi mengaku bahwa ia berpura-pura sakit, suasana balairung istana berubah drastis. Para menteri yang sebelumnya menyusun rencana diam-diam kini menunduk dalam diam. Tak ada yang lebih memalukan di hadapan khalayak daripada ketahuan memutarbalikkan kebenaran. Sang raja memandang Abu Nawas dengan penuh rasa hormat yang sebelumnya tersembunyi di balik formalitas. "Hari ini, engkau tidak hanya menyembuhkanku dari penyakit, wahai Abu Nawas," ucap raja sambil berdiri, meski belum pulih sempurna.
Engkau juga menyembuhkan istana ini dari kemunafikan dan tipu daya yang selama ini tersembunyi rapi di balik jubah para penasehat." Kalimat itu menggema, menohok, dan menjadi tamparan halus bagi mereka yang merasa tersindir. Beberapa pejabat mulai berbicara untuk membela diri, tapi raja mengangkat tangan. Sudah cukup. Kesalahan yang diakui jauh lebih mulia daripada tipu daya yang dibungkus kesetiaan palsu. Ia lalu menoleh pada Abu Nawas, "Dan kau akan kian kuberi kepercayaan, karena kau tidak hanya menyembuhkan tubuhku, kau menyentuh akalku, menyentuh hatiku, sesuatu yang bahkan tabib terbaik sekalipun jarang mampu lakukan." Abu Nawas menunduk hormat tetapi tak menunjukkan kemenangan. Ia tahu kemenangan sejati bukanlah ketika musuh kalah, tapi ketika kebenaran menang tanpa harus menginjak siapapun. Ia mendekati raja dan berkata lirih, "Baginda, kejujuran adalah obat yang pahit, tapi jika dikunyah dengan sabar, ia akan membersihkan racun yang disimpan bertahun-tahun dalam diam." Raja tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak ia jatuh sakit, tawanya kembali terdengar jernih. Sebagai bentuk penghargaan, sang raja memberi Abu Nawas kehormatan baru, tidak sebagai tabib, bukan pula penasihat politik, tapi sebagai Wazirul Aql wal Hikmah, Menteri Akal dan Kebijaksanaan. Sebuah gelar yang belum pernah ada sebelumnya dan mungkin tak akan pernah ada setulahnya. Namun, jabatan itu bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang keberanian untuk berkata jujur di tengah istana penuh tipu muslihat. Abu Nawas menerima jabatan itu dengan satu syarat. Ia tak ingin tinggal di dalam istana. "Biarkan aku tetap di pinggiran kota bersama rakyat. Dari sanalah aku bisa melihat dengan jelas, tanpa jendela kaca yang membatasi pandangan." Sang raja mengizinkan, bahkan memerintahkan agar siapapun yang ingin belajar kebijaksanaan dapat menemui Abu Nawas kapan saja. Dan begitu hari berganti, kisah Abu Nawas menyebar jauh melampaui batas kota Baghdad. Anak-anak mendongengkan kisah tabib tanpa obat di tepi sungai. Para saudagar menuturkannya di sela-sela tawar-menawar, dan para penulis mulai mencatatnya sebagai pelajaran moral untuk generasi mendatang. Abu Nawas menjadi simbol bahwa kecerdasan sejati tidak perlu dibungkus dengan kemewahan atau gelar, melainkan cukup dengan keberanian untuk melihat kebenaran dan menyampaikannya dengan bijak. Namun, bukan berarti hidupnya tenang sepenuhnya. Masih banyak yang mencibir di belakang, masih ada yang menganggapnya terlalu bebas, terlalu nyeleneh. Tapi Abu Nawas tak pernah berhenti berjalan, tak pernah berhenti bertanya, dan tak pernah berhenti tertawa. Karena dunia ini terlalu rumit kalau disikapi dengan serius dan terlalu indah kalau dilihat dengan mata marah. Katanya suatu hari di depan para murid mudanya. Dan hingga kini, kisah tentang penyembuh tanpa obat, menteri tanpa kekuasaan, dan pelawak yang menyadarkan para raja terus hidup dalam lembar-lembar sejarah Baghdad. Ia bukan hanya menyelamatkan seorang raja, ia menyelamatkan cara berpikir sebuah bangsa. Dan itu mungkin adalah bentuk penyembuhan yang paling agung dari semua yang pernah ada.